Pemirsa, usai Pemprov DKI Jakarta merelokasi warga klaster C di Rusun Marunda ke Rusun Nagrak dan Rusun Padat Karya Rorotan pada September 2023. Kini Rusun Marunda keadaannya sangat memprihatinkan karena banyak aset-aset yang dijarah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bisa dilihat di belakang saya, pemirsa, ada banyak sekali jendela, kemudian pintu, dan berbagai fasilitas kamar mandi bahkan yang juga hilang setelah Rusun Marunda tak lagi dihuni. Dan nanti saya akan mengajak Anda pemirsa ke salah satu hunian yang banyak sekali fasilitas di dalamnya hilang, raib, dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Usai kurang lebih 450 kakak meninggalkan klaster C Rusun Marunda pada September 2023, kini kondisi rusun ini terlihat memprihatinkan. Selain meninggalkan berbagai limbah serta pakaian usang, beberapa aset dan barang berharga di rusun seperti pintu, jendela, lampu, besi, dan barang bernilai lainnya dibongkar dan dijarah oknum yang tidak bertanggung jawab. Saat tim Halo Indonesia menelusuri salah satu hunian warga di klaster C Rusun Marunda, hampir seluruh fasilitas serta aset rusun hilang dan banyak dibongkar. Ya pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu hunian di klaster C Rusun Marunda yang banyak sekali asetnya hilang karena dicuri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bisa dilihat saat masuk saja sudah tidak ada pintu, langsung ngeplong pemirsa. Dan di belakang saya ini lebih memprihatinkan lagi karena ada berbagai aset yang hilang dicuri oleh oknum tidak bertanggung jawab. Bisa dilihat juga di atas, ini ada rumah lampu bahkan yang juga hilang dan jalur kabelnya itu juga raib, hilang dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kita berpindah ke sebelah kiri saya, ini adalah kamar mandi atau WC yang juga pintunya hilang, kemudian WC-nya atau klosetnya juga dicuri oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ini menjadi PR besar bahwa pemerintah harus memberikan pengamanan ekstra di rusun ini agar tidak lagi terjadi aset-aset yang hilang ya. Dan kemudian kita pindah ke sebelah kanan saya, ini adalah kamar, di mana kamar ini jendelanya juga sudah tidak ada, sudah hilang, raib, dicuri juga oleh warga dan banyak sekali aset-aset yang hilang di sini. Nah, selain kamar dan juga berbagai aset di kamar mandi, ada juga aset dapur yang dicuri oleh oknum tidak bertanggung jawab. Bisa dilihat ini di belakang saya, ada tembok yang dibobol untuk mengambil pipa. Pipa ini nanti akan mengairkan air di wastafel, tetapi oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut tidak mau rugi, bahkan ia akhirnya menjebol tembok untuk mengambil pipa yang mengalirkan air dan juga keran di wastafelnya juga raib, hilang dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Ya pemirsa, usai saya tadi sudah menyusuri lantai per lantai, kemudian hunian demi hunian, semuanya kondisinya sama, berbagai aset di dalamnya hilang. Dan tadi saya juga sempat naik ke atas tangga, menyusuri tangga, bahkan handrail atau pegangan tangan untuk orang saat naik ke tangga yang berupa besi pegangan, itu juga hilang, sudah raib, dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan bisa dilihat juga ini di sebelah saya juga sebetulnya ada handrail, tetapi handrail besinya hilang, bahkan dibobok temboknya untuk bisa mengangkat besi handrail yang ada di sebelah kiri saya. Menurut penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, bangunan klaster C Rusun Marunda secara struktur bangunan tidak layak huni dan berisiko tinggi jika tetap dihuni. Karenanya, Pemprov DKI Jakarta merelokasi warga klaster C Rusun Marunda ke Rusun Nagrak dan Rusun Padat Karya Rorotan.
usai warga direlokasi. Koordinator Rusun Marunda, Sony Irawan, mengungkapkan minimnya jumlah personil keamanan yang bertugas serta sistem penerangan yang tidak memadai membuat pengawasan dan pengamanan klaster C Rusun Marunda menjadi sulit. Hal ini pun dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk mengambil aset di rusun ini. Kalau aku sedikit gambarkan, yaitu karena mungkin keterbatasan personel kami, di klaster saya sendiri memang cuma ada 2 personel piket, dan sedikit saya sampaikan berdasarkan pengetahuan kami di lapangan bahwa setelah relokasi itu memang fasum-fasosnya memang yang ada di klaster C itu memang diputus, seperti listrik dan air, yang akhirnya kendala ketiadaan cahaya karena listriknya sudah dicabut, yang akhirnya itu mempersulit kami untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh di area klaster C. Untuk meningkatkan keamanan, pengelola Rusun Marunda akan membuat pagar pembatas wilayah dan menghadirkan CCTV untuk memperluas area pemantauan. Ya, sejauh ini pengelola khususnya sedang melakukan rencana pengerjaan pembuatan pagar pembatas wilayah, khususnya di klaster C itu, di mana memang kondisi pagar pembatas wilayahnya memang sudah sebagian kondisinya yang memang tidak memungkinkan lagi. Akhirnya dibuat rencana untuk pembuatan pagar ulang. Jadi kami akan memasang beberapa titik CCTV di beberapa lokasi, bukan hanya di klaster C, ada juga di klaster A, B, dengan D, di mana nanti penempatan titik-titik CCTV itu harapannya bisa membantu kami dalam pelaksanaan tugas pengamanan di lapangan. Saat proses pengamanan akan ditingkatkan, diharapkan proses revitalisasi klaster C Rusun Marunda segera dilaksanakan agar bangunan yang terdiri dari 500 pintu ini tidak terbengkalai begitu saja dan dapat kembali digunakan. Endro Pakpahan, Reski Adrian, DAI TV.